kita, yaitu pemaparan terkait program prioritas dan strategi pelaksanaan Direktorat Kursus dan Pelatihan tahun 2021 oleh Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Dr. Wartanto dan peran dan kesiapan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, HIPKI, Forum LKP dalam mendukung program kursus dan pelatihan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul yang diwakili oleh Bapak Sudarno SPD, Forum Pengelola LKP Pusat oleh Bapak Ali Badarudin dan Ketua HIPKI Pusat Bapak Asep Syaripudin. Kemudian selaku moderator mohon kesediaan Bapak Heri Sutanto selaku Kasubag Tata Usaha pada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kepada Bapak Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Sudarno, Bapak Ali Badarudin, Bapak Asep, dan Bapak Heri dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Silakan kepada Bapak Direktur Kursus dan Pelatihan, Bapak Ali Badarudin, selalu Ketua FPLKP, Bapak Asep Saipudin, Ketua HIPKI, Bapak Sudarno. Iya, Pak. Mewakili Pak Kadis ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun sepi serasa pasar malam gitu Pak ya. Biar kenceng dikit ya. Nah, itulah. Nanti biar yang di kamar itu di bawah ada apa sih? Yuk kita turun aja daripada tidur gitu kan ya. Ini banyak yang kebablasan tidurnya ini jadinya belum turun. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya di sini ditunjuk untuk menjadi moderator pada sesi yang ketiga Bapak Ibu. Sesi yang ketiga ini kita akan mengupas habis nanti Bapak Ibu tentang kursus dan pelatihan. Ya, apa aja kebijakannya, bagaimana strateginya, apakah peran-peran kemitraan yang sudah dilakukan, bagaimana kursus dan pelatihan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan juga melakukan transformasi. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan data terbaru Bapak Ibu. Data terbaru ini saya dapatkan dari teman saya dari BPS. Sesuai dengan hasil sensus yang terbaru tahun 2020 kemarin. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia sekarang itu sebanyak 270,2 juta jiwa. Ini mengalami pertambahan sebesar 32,56 juta jiwa. Ini luar biasa Bapak Ibu kenaikannya, 32,56. Sementara usia produktif, lah ini yang menjadi garapan teman-teman di vokasi, usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun, itu mencapai porsi hampir 70,72%. Kalau kita breakdown ke dalam komposisinya Bapak Ibu, yang termasuk golongan baby boomers, ini Pak Direktur kayaknya baby boomers ya Pak ya, Pak Ali juga ya, yaitu yang lahir di tahun 46 sampai 64, itu proporsinya cukup kecil, 11,56%. Mungkin Bapak Ibu yang di sini termasuk baby boomers juga ya Pak ya. Kalau saya generasi Z Pak, agak muda-muda dikit gitu. Kemudian generasi X-nya itu dari tahun 65 sampai 80, 21,88. Generasi milenialnya, nah ini Bapak Ibu, dari tahun 81 sampai 96 kelahirannya, 25,87. Ini yang merupakan salah satu dari bonus demografi kita. Generasi Z yang lahir 97 sampai 2012, dari sensus itu 27,94%, dan pos generasi Z di atas 2013 itu 10,88. Ini yang menjadi tantangan pendidikan vokasi Bapak Ibu. Kalau kita melihat
dampak COVID sekarang ini dari hasil sensus itu, pengangguran dari hasil COVID bertambah sebesar 29,12 juta jiwa. Cukup luar biasa, Pak. Kemudian tingkat pengangguran terbuka itu 7,07%. Artinya setiap 100 orang angkatan kerja itu yang menganggur sebanyak 7 orang. Ini yang menjadi nanti bagaimana nanti akan dibahas oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, fokus Direktorat Kursus dan Pelatihan itu adalah pada anak usaha sekolah tidak sekolah atau anak ATS salah satunya. Nah, di sini ATS yang kita garap data 2019 menyebutkan bahwa ada 443.894. Nah, berpijak dari data ini, maka Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai peran penting di sini, Pak, dalam rangka untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak sekolah yang tidak sekolah, kepada masyarakat yang menganggur, yang tidak terserap oleh lapangan kerja, baik itu lulusan dari SMA, SMK, perguruan tinggi, gitu, bisa bergabung dengan kursus dan pelatihan untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Nah, bagaimana peran Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam bertransformasi di era digital ini? Kemudian juga bagaimana peran-peran mitra, ya? Kemudian bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya? Ini isu yang sekarang lagi santer, Bapak Ibu. Isu yang sekarang santer itu kursus itu ditangani oleh siapakah? Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota? Itu banyak pertanyaan yang masuk ke Direktorat Kursus. Sudah hadir keempat narasumber kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Bartanto sebagai Direktur Kursus dan Pelatihan. Beri aplausnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ali Badarudin selaku Ketua Forum Pengelola Kursus dan Pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Asep Saifuddin selaku Ketua HIPKI. Bapak Ibu masih bernapas? Ayo tepuk tangan yang kenceng dong Pak. Dan yang terakhir ada perwakilan dari Dinas Kabupaten Gunung Kidul, ya, Bapak Sudono. Ya. Baik, untuk materi yang akan disampaikan, untuk yang pertama nanti akan kami berikan kepada Bapak Direktur, waktunya 20 menit Pak. Kemudian Pak Ali, Pak Asep dulu, oke, 15 menit Pak Asep. Kemudian Pak Ali 15 menit, kemudian dari Dinas Pak 15 menit juga. Baik, untuk mempercepat waktu kami berikan kepada Pak Direktur Kursus dan Pelatihan. Silahkan Pak. Boleh saya berdiri ya Bapak Ibu sekalian? Oke Pak, silahkan Pak. Tes, udah mantap. Saya berdiri lah, biar kelihatan bahwa saya itu termasuk orang yang tinggi gitu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perkenan Bapak Ibu sekalian pada pertemuan hari ini. Bersyukur Bapak Ibu sekalian siang-siang duduk di sini. Ada ilmu yang Bapak Ibu sekalian akan sampaikan dulu. Jadi kalau yang jam 2, jam 3, jam 4 itu tidur, tidak mengikuti acara, itu ada 5 kemungkinan Pak. Ya kan? Mulai yang paling rendah, kemungkinan tidak menarik materinya, biasa nggak masalah. Kemungkinan beliau capek, biasa nggak masalah. Ya kan? Kemungkinan dia karena makannya banyak, kemungkinan tidak masalah. Yang keempat, kemungkinan adalah cacingan. Cari ilmu kesehatan. Nah yang parah terakhir, kemungkinan dia adalah kena penyakit gula parah. Percaya nggak? Yang kena gula parah pasti ngantuk. Jam 9 ngantuk, apalagi jam 2 pasti ngantuk gitu. Itu belum cuti juga yang di kamar, di sini mungkin juga. Makanya dilihat temennya, kalau ngantuk coba dibangunin, tanyakan gula enggak gitu ya. Sekalian. Nah ini sekalian, saya ingin memberikan hal-hal yang penting-penting aja karena waktunya 20 menit. Kursus dan pelatihan ini adalah suatu direktorat di bawah Dijen Vokasi yang tugasnya sebetulnya
mendidik anak-anak, meningkatkan kompetensinya untuk bekerja atau wirausaha. Dua hal itu yang paling penting. Tidak mengeluarkan ijazah, tapi sertifikat kompetensi yang diharapkan. Next Mas, yuk. Nah, saya memberikan gambaran dasar dulu Bapak Ibu sekalian. Kan selama ini Bapak Ibu sekalian bergerak di formal. Kita ada dua di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 26. Ini programnya Pak, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat bla bla bla, mulai kecakapan hidup, mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ini adalah pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Sidisnas. Jadi kalau kamu menuntut ini, Bapak Ibu sekalian, baik di BPPB, baik di Politeknik, universitas, ya kan, apalagi yang ada di masyarakat, boleh menyelenggarakan ini. Boleh Pak, siapa nggak boleh? Boleh. Ya, tapi yang ini adalah satuan pendidikannya. Ini pasal 3, pasal 26 ayat 3. Satuan pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan. Nah, lembaga kursus, lembaga pelatihan ini yang menyelenggarakan ini. Itu loh Pak. Ini harus paham dulu. Nah, lembaga kursus pelatihan di Indonesia itu lebih dari 16.000. Organisasi, ya kan, kalau kita format itu PGRI-nya, 2. Yang satu Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia, yang satu PKLKP. PK-nya Pak? Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan. Bagi kami, organisasinya mau 10 boleh. Boleh. Yang jelas memberikan manfaat bagi kami dan rakyat. Itu yang penting, PGRI aja organisasinya banyak kok. Ada PGRI, ada guru vokasi muncul sekarang. Siapa yang larang? Aturannya boleh, gitu Pak. Jadi ada 16.000 di sini. Nah, ini Pak sekalian. Next Mas. Ya, nah kami kebijakannya pertama ini Pak yang paling kuat PKK-PKW. Jadi anggaran kita itu sekitar 80% tersedot di sini. Nah ini akan jelaskan. Kerjasama Eduka di bagian di Pak Saufi. Kelembagaan masih kita ada, nanti saya jelaskan juga. Peningkatan teknologi informasi, semua kegiatan kami tidak ada yang paper-based, Pak. Semuanya menggunakan online. Proposal online sampai laporan online. Jadi di kantor kami itu kertas sudah mulai nggak ada lah gitu. Dan, terus Pemda, karena ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kursus dan pelatihan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dan, terus juga meningkatkan inovasi. Jadi Pak, kalau Bapak berbicara TEVA, kursus sudah mulai dulu Pak. Coba lihat, salon-salon kecantikan itu rata-rata kursus kecantikan Pak. Karena itu digerakkan. Setiap lembaga kursus harus punya unit produksi atau teaching factory. Jadi kalau kursus kecantikan punya salon. Kursus otomotif punya bengkel. Kemarin kami meresmikan kursus perhotelan dan kapal pesiar itu membangun hotel yang di Lampung. Hotel Idea Grande itu kursus Pak. Bu Marta Tilaar, Muryati Sudibyo, kursus kecantikan, dia punya produk yang namanya Sari Ayu. Ya kan? Semua produk dia per tahun lebih dari 200 miliar pendapatannya. Itu teaching factory. Jadi hanya kurang dikenal aja lah. Nah, orang kenalnya kan teaching factory dari perguruan tinggi sama SMK. Tapi kursus semuanya ada. Nah, jadi rata kursus. Rias pengantin, rata-rata kursus. Banyak yang kursus ini Pak. Hebatnya lagi, kita nggak modali itu. Kita hanya memberikan teknis. Ini hilirisasi, inovasi. Sekarang yang rame Pak, kopi, barista. Kursus barista menjamur Pak, izin kemarin. Kemarin kami meresmikan organisasi Barista Nusantara dan produknya Pak mengalir. Banyaknya bukan main sampai dikirim ke Pak Menteri. Ini karena apa? Kita meningkatkan inovasi dan nilai produk. Nah, next Mas, yuk terus. Program kita Pak kalau dibagi ada 4. 1 untuk bantuan masyarakat. Ini yang menghabiskan uang kami. 80% lebih Pak. Itu 85% ke sini semua. Terus uji kompetensi Bapak sekalian. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 61
muncul uji kompetensi dilakukan oleh organisasi ya kan yang diakui pemerintah. Makanya kita membuat di Dikbud namanya Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Ya kan? Lembaga Sertifikasi Kompetensi ini. Kita perkuat Pak, sekarang sudah punya TUK lebih dari 3.000, pengujian 3.000, SKL kita buat, bahan uji kompetensi online kita buat. Yang kedua ini Pak, 16.000 lembaga kursus ini, kita mencoba memperkuat ini, sudah kerjasama nanti dengan Pak Beni, berstandar IDUKA sudah jalan Pak. Pendidik instrukturnya sudah kita latihkan ke industri, kemarin 400. Kan? Lembaganya kita kasih alat, tahun ini 200, tahun ini 100, kemarin 200. Terus juga kita mengembangkan ini yang sedang kita godok dengan Pak Beni, lembaga kursus ini ada 64 lembaga kursus yang menyelenggarakan kursus 1 tahun, 2 tahun. Tapi dia tidak punya payung hukum. Siswanya banyak. Marta Tila itu siswanya berapa? 1.500 Pak. Per tahun bayarnya 50 juta. Pesertanya banyak. Tapi dia sertifikatnya, ijazahnya dari Cidesco. Nah kan lucu Indonesia kok kayak begitu. Karena dia mengatakan kita tidak ada payung hukum. Nah 64 itulah yang kita dorong dengan Pak Beni. Moga-moga kerjasama lembaga kursus dengan IDUKA, perguruan tinggi vokasi bisa menjalankan di 1 di 2. Konsepnya kayak apa? Nanti kita rambung dengan Pak Beni. Itu maunya kita begitu. Terus juga ini yang kemarin Pak Menteri, lembaga kursus siap-siap, yang bagus-bagus siapkan supaya bisa menyelenggarakan mikro kredensial. Yaitu dari 8 semester, 3 semester itu kan boleh menggunakan jurusan lain. 1 semester di luar kampus, salah satunya kursus. Kita sudah siapkan, kemarin ada sekitar 300-an lebih yang kita kurasi, siap sewaktu-waktu Pak Beni, Pak Dirjen meminta untuk mikro kredensial sudah ada. Yang terakhir juga, ini Pak, teaching factory saya jelaskan tadi, dan pengimbasan keunggulan LKP. Karena LKP 16.000, kalau kita peres yang bagus juga sampai 5.000. Nah kita mau ngambil yang bagus, mengimbaskan, mendidik yang jelek. Ini akan saya lakukan dan ini sudah mulai jalan. Ya, sekalian. Nah yang terakhir, mitra, ini mohon dari Dinas Pendidikan, kemarin ada yang lucu Pak, tanya, kursus itu bukan binaan kita, karena kursus itu vokasi. Ya aneh toh. Undang-undangnya kursus itu pendidikan non-formal. Nah Undang-Undang nomor 23 non-formal dibimbing oleh dinas. Malah dinas kabupaten kota akan membentuk kepala bidang vokasi, kan lucu lagi. Enggak. Karena kalau kursus dibina kabupaten kota, SMK, SMA dibina oleh provinsi, perguruan tinggi oleh pemerintah pusat. Bayangin kalau kabupaten untuk pendidikan, kepala bidang pendidikan vokasi. Kan aneh itu. Nah kemarin sudah kita jelaskan. Dan mitra Pak, ya, direktorat yang mitranya paling banyak itu kursus. Ini baru 2 Pak, kalau tak muncul kan nggak cukup di ruangan ini. Betul nggak? Yang namanya mitra tata boga ada sendiri. Tata rias ada sendiri, Sinse ada sendiri. Kalau saya ngumpulkan itu pusing Pak, rata-rata mak-mak. Tata kecantikan, boga, tata rias, spa itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian capek-capek ketemu saya aja. Saya rekomendasikan spa di mana. Makanya ini siap-siap Pak, ini spa terus langganan nih. Nih Pak sekalian, nah rinciannya yang paling penting, next Mas, yuk. Nah ini Pak, terus saja, yuk lanjut. Ini Pak, kita sekarang melakukan redefinisi kembali Pak, program pendidikan kecakapan kerja. Arahan pimpinan, ya kan, Pak Dirjen, Pak Menteri, tolong PKK ini arahkan untuk anak usia 17-15 tahun, dalam catatan, anak itu sudah tidak sekolah. SMA, SMK, MA, drop out, atau lulus tidak melanjutkan, usianya rentang ini. Ini, ya kan? Terutama yang menerima kartu Indonesia Pintar. Dilatih, dilakukan uji kompetensi, dan diserap di industri dunia usaha, dunia kerja. Jadi ini, mereka kalaupun tidak diserap ketiga, punya wajib, punya sertifikat kompetensi. Calonnya semua, silakan, semua satuan pendidikan boleh ngajukan. Kemarin SMK banyak yang ngajukan. Politeknik juga boleh. Tuh. Anggarannya ini Pak,
Paling rendah 2 juta, paling tinggi 17.500.000 per anak. 2 juta apa? Kalau garmen Pak, itu dilatih nggak sampai 100 jam. Anak-anak biasanya kalau nggak dapat beasiswa dari kami, bayarin cuma 1 juta. Dilatih garmen 1 bulan langsung kerja. Kalau nggak percaya, tanya yang di mana, Solo itu apa? Seritek. Seritek itu banjirnya lembaga dari peserta kursus Pak. Karena apa? Dia mengatakan kalau lembaga kursus Pak yang latih, kurikulumnya dari kami. Yang kedua, anak-anak dari kursus adalah anak-anak yang siap bekerja, bukan belajar aja. Itu kemarin udah Pak Dirjen ajak ke sana. Ini sebenarnya Pak. Jadi silakan mengajukan. Ini eksekusinya ini Pak. Ini portal kami dan jangan dianggap gampang. Ini semua sudah kita sistem. Anak-anak yang di luar usia ini Anda memasukkan, caranya kodenya adalah nomor induk kependudukan. Begitu Anda masukkan, ternyata di luar usia ini, keluar dia, usia di luar 17-25 tahun. Yang kedua, ternyata anak ini yang Anda masukkan, nomor induk kependudukannya masih kuliah keluar. Maaf, anak ini masih sekolah. Maaf, anak ini masih SMA. Keluar semua Pak. Karena kita sudah hyperlink dengan yang namanya kantor Dirjen Dukcapil. Jadi nggak bisa dibohongi lagi ya, nah ini Pak. Yang bisa itu nanti lembaga kursus harus kerjasama dengan kepala sekolah. Anak-anak semester kelas terakhir minta didata mana yang tidak melanjutkan, mana yang tidak bisa bekerja. Itulah dilatih. Kalau kemarin masih bisa dibobol, sekarang nggak bisa lagi. Karena kita semua menggunakan kode nomor induk kependudukan. Nggak, bedanya di situ nanti. Dan laporannya kalau kita kasih 100 jam, nggak bisa main-main. Karena di sistem itu setiap hari harus membuka dan memasukkan kegiatannya. Pajang 200 jam. Kalau hari itu belajar 2 jam, berkurang jadi 198 jam. Kalau berikutnya 4 jam, berkurang lagi, tinggal 192 jam. Begitu terus Pak. Selama itu belum 0, berarti belum selesai. Sistemnya sudah dibuat kayak gitu, makanya Bapak sekalian, monggo kalau eksekusi mau dapat yang ini apa 10 juta apa 5 juta, tergantung jenis keterampilannya. Next Mas. Yang kedua hampir sama, kalau ini 17-25 sama, usianya sama, yang wirausaha sekalian, uji kompetensi, ini salah ini, tapi ini berwirausaha, anggarannya sama, maksudnya sama. Kan? Tapi ini jelas untuk wirausaha, sama biayanya. Next. Ya Mbak, nah ini Pak sekalian, inovasi yang untuk program eksekusi di dalamnya, sudah dikunci semua oleh sistem, sampai laporannya nggak tertulis Pak, tinggal memasukkan aja, Bapak Ibu sekalian, semua sudah menggunakan aplikasi, berapa persen lulusannya, berapa persen uji kompetensi, nggak pernah ditulis, sudah keluar otomatis. Laporan keuangannya tinggal di-upload di situ. Tidak ada lagi tertulis dan tidak ada lagi komunikasi dengan kita. Dan semua proposal yang masuk, yang meng-ranking aplikasi. Tinggal tim itu melakukan verifikasi, cocok enggak, gitu aja. Ini lebih efisien, cepat. Terakhir juga, biar cepat waktunya Mbak, yuk. Yuk. Nah ini Pak, uji kompetensi kita hanya punya 5.000, 9.000 sasaran. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin uji kompetensi karena punya duit, kita bantu. Dan bantuan yang disalurkan untuk peserta didik antara 500 sampai 1 juta. Ternyata ada uji kompetensi yang hanya 400.000. Dan nggak apa-apa, kita beri sesuai dengan usulan mereka. Kemarin dari 9.000 target bisa diperoleh 13.000 orang peserta uji kompetensi. Dan yang paling banyak yang masih membutuhkan. Yuk, kalian monggo. Ini sudah ada sendiri uji kompetensinya. Dan next Mbak, terus aja. Ini program dari Eduka Bapak sekalian. Jadi kita 16.000, kita coba mengambil tahun kemarin 200, ini juga akan menjaring lagi 200. Kita bimbing mulai dari NPSN-nya, agitasinya, organisasi segala macam syaratnya. Kita upayakan bermitra dengan Eduka. Dan kita bantu peralatannya, kita didik instrukturnya, pengelolanya, dan mereka setiap saat kita ada diskusi supaya
200 yang kita jaring tahun kemarin itu dengan dana yang terbatas itu benar-benar bisa menyalurkan lulusannya. Bukan asal abal-abal. Tahun ini kita mencoba lagi 200 setiap saat sehingga kemungkinan dalam 4 tahun terakhir itu sudah bisa 1.500 yang benar-benar kuat. Nah ini yang kita siapkan juga, yang bagus-bagus ini mereka juga bisa menyelenggarakan D1, D2, kredit kredensial, ya kan? Terus teaching factory, kita ambil yang bagus-bagus. Alhamdulillah mungkin di tiap provinsi kabupaten banyak yang bagus-bagus Pak. Di Jakarta ada lembaga kursus yang memang gedungnya hanya ukurannya sekitar 6x8, 4 tempat itu ukurannya 2 lantai. Itu langganannya Telkom. Dia ngelatih anak 1 tahun, jumlahnya data saya buka itu 1.400, yang diterima telepon minimal 800. Namanya Baba Studio ya, Baba Studio Komputer. Ada satu lagi, kursus komputer yang hebat, animasi mana ya? Nah, Cybermedia Pak. Itu memproduksi semua animasi yang semua digunakan untuk penjualan internasional. Kemarin saya 20 orang saya magangkan di sana, gede-gede semua Pak. Kalau Ivin Upin kalah dengan itu. Sampai dia membantu ya kan, dari perusahaan Amerika untuk membangun membuat film animasi. Indonesia banyak kayak gitu Pak. Oke. Nah ini tujuannya nanti dia bisa bekerja sama dengan Eduka, diserap, ya kan, pendidiknya minimal 50% bersertifikat Eduka, terus proses pelaksanaannya bersama dengan Eduka, pendanaannya banyak Eduka yang memberikan insentif. Seperti kalau lihat di Ungaran, itu ada perusahaan lembaga kursus RK Mulya. Di pinggir gunung, tapi putar didiknya ribuan Pak. Dia diasramakan di situ, makan di situ, dilatih 1,5 bulan, masuk ke garmen semua. Ya, Pak Dijen kemarin di sana, gede-gede juga, di pinggir gunung, dibuatkan asrama, menampung 500 anak Pak. Nah, gede-gede kan, dan mereka membuat kursus 1 tahun. Teknisi garmen, gila toh. Pesertanya nggak banyak, cuma 75 mahasiswa. Tapi ya itu dipesan oleh garmen untuk menjadi teknisi semua peralatan yang ada di perusahaan garmen. Nah kayak begini ini pusing Mbak. Saya pusing karena apa? Siswanya nuntut. Wah kita kursus 1 tahun kok hanya dapat surat keterangan toh Pak. Wah ya ada ijazahnya lah, inilah akan kita kawinkan dengan perguruan tinggi kasihan anak-anak. Gitu. Next Mbak, yuk. Ya. Nah ini Pak, konsep teaching factory kita, pembelajaran, ya kan, di lembaga kursus, kompetensi, expert, segala macam, produknya itu bisa dijual di masyarakat, bisa masuk ke industri dan segala macam, sebagai testing. Kalau ini laris manis, produk anak-anak, berarti proses belajarnya hebat. Tapi kalau ini nggak laku, membuat jahit aja nggak laku, membuat roti nggak laku, berarti proses pembelajarnya ini kurang bagus. Ini mohon maaf, ini nggak sombong, saya gambar saya sendiri ini. Ya, teman-teman gambar sendiri. Saya waktu kuliah, hidup saya kuliahnya dari kartun, Mbak. Jadi kalau jangan kaget kalau gambar-gambar kartun ini banyak, karena saya sendiri. Gambar kayak gini paling ya 2 menit lah. Mau belajar silahkan. Jadi sewaktu tahun saya kuliah itu lulus tahun 85. Udah tua ini, udah 58 lebih. 85 tapi orang tua nggak mampu, saya hidupnya kartunis Pak. Kode saya ini Pak, oh ada, nanti ada mungkin. Next Mbak, yuk. Yuk, next. Nah ini Pak, ada kode saya ada nggak ya? Nggak ada. Nah Eduka itu begini Pak, yang kerjasama di 1-2, ada perguruan tinggi vokasi, semua ijazah penjaminan mutu beda vokasi Pak. Lembaga kursus penyelenggara pembelajaran sesuai kesepakatan bertiga, Eduka itu memastikan standar lulusan sesuai kebutuhan mereka. Ini konsepnya yang saya ulas dengan Pak Beni. Nanti konsep juknisnya sedang diolah. Moga-moga segera jadi. Ini juga saya Pak, jadi pengajaran saya dulu dari ini. Karena lama jadi, saya dulu direktur kursus 6 tahun. Ini yang teman-teman tahu, jadi tahun 2008 sampai 2013, habis waktunya, 2013-15 direktur Dikmas, habis waktunya,
Sekretaris 5 tahun, diganti Pak Henry, ke direktur kursus punya waktu lagi, ya gambar-gambar jalan lagi gitu lah ya, hiburan. Next Mas, yuk. Ada lagi, ini Pak, konsep mikro kredensial. Ini Pak Dirjen dengan kami, kalau mahasiswa S1 itu kan 8 semester. Ya kan, Merdeka atau kuliah Merdeka, kampus Merdeka, anak-anak 3 semester diperbolehkan mengambil jurusan di luar jurusan utama dia. 2 semester di dalam kampus, 1 semester di luar kampus. Pak Menteri Bidikannya, salah satunya lembaga kursus yang dikurasi. Bisa jadi, Pak, dia kuliahnya bahasa Inggris, keluarnya malah jadi tata rias pengantin, Pak. Ya kan? Karena apa? Belum semua jurusan bahasa Inggris bisa kerja. Bisa jadi kursus sak semester malah jadi unggulannya. Wong jurusan IPB tadi perbankan semua kok. Ya Bu ya, ayo. Lulusan IPB atau perbankan rata-rata lulusan dari IPB. Ya kan? Besok bisa jadi jurusan bahasa Inggris rata-rata ada yang tata rias pengantin, ada jadi host. Kita punya kursus MC loh. Kursus MC ada, kita pembawa acara itu. Ada itu pesertanya artis-artis, cantik semua. Wah, ini enaknya dari direktur kursus itu sayang apa? Saya itu terakhir itu sudah tua, kalau masih muda itu nyaman Pak. Rasa iri, dulu saya sudah pernah muda, waktu usia 46 saya itu direktur kursus. Di tahun 2008, ini teman lama ini, semua lama semua nih. Ya. Ini Pak, sehingga bidikan kita adalah memperbaiki kursus kita itu. Nanti kita kurasi mana yang mana tidak. Kita berikan kepada Pak Beni yang menyebarkan. Ini loh, kalau Anda mengambil mikrokredensial di luar kampus pakai ini. Maunya begitu. Ya. Next Mas, yuk. Yuk. Nah ini pengimbasan keunggulan Pak. Ada. Jadi LKP yang bagus, itu kita harus dia menyebarkan LKP lain. Kita kasih biaya. Dan kualitasnya gimana, mitra jaringnya gimana, manajemen gimana, sampai dengan permasalahan lain. Mungkin kursusnya 1, 20 kursus lingkungan yang ada, kumpulkan di situ. Jadi itu lebih efisien daripada kita pelatihan sebuahnya orang 100-200, kayak pengajian, pulang tidur ya. Oke, next ya. Nah ini TUK, lanjut aja, ini udah yang terakhir. Nah ini TUK enggak apa, lanjut ya Mbak, yang terakhir aja. Yuk. Yuk, ya ini Pak, pemerintah daerah. Ini mohon Pak dari Gunung Kidul, bukan ini mewakili Gunung Kidul enggak. Banyak mereka yang bingung, seolah-olah kursus masuk di Dijen Vokasi itu tidak binaannya dia. Bukan itu, kita ingin sekarang, kita akan membimbing daerah, membina kolaborasi tentang bahwa kemenangan daerah itu memberikan izin dan penutupan, betul enggak? Jadi kita pusat itu enggak bisa nutup Pak. Yang bisa menuntut Mbak kursus adalah kabupaten kota. Yang kedua, sosialisasi publikasi di daerah itu juga pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah daerah. Pendampingan kerjasama dengan induka yang mantap adalah pemerintah daerah. Yang ketiga, kualitas pembelajaran, pendampingan penyerapan lulusan, penyiapan bantuan dari Pemda. Mohon maaf Pak sekalian, mengapa kita singgung? Rata-rata Pemda itu jarang memberikan bantuan untuk pendidikan non formal. Taunya kalau sekolahan aja gedung sedikit, genteng bocor sudah rame. Gitu. Nah ini caranya. Saya dulu pernah jadi penilik Bapak sekalian, tahun 87. Penilik pendidikan masyarakat di Rembang. 87 mungkin ada yang belum jadi pegawai ya. Ya kan? Mungkin ada juga ya ada yang belum lulus kuliah gitu. Saya pernah tanya, Pak Sadi kepala balai itu tahun 94. Balai Pengembangan Pabrik-Mas, Regional 3 Ungaran itu tahun 98. Ternyata pimpinan kami belum selesai sekolahnya. Gitu. Nah ini belum tahu Pak. Jadi ini dulu sering kami waktu jadi penilik itu rapat setiap 40 hari Pak. Dengan lembaga-lembaga kursus suruh apa masalahnya, PKB apa masalahnya begitu. Dan terus juga lomba-lomba di daerah, walaupun kecil lakukan Pak untuk apresiasi. Terus kita setiap diajak pimpinan, kita sosialisasikan. PKBM, kursus SKB gitu. Terus juga mempertemukan lembaga kursus dan industri. Supaya seperti ini yang di Batang dan Kendal,
Pak Gubernur bagus Pak. Batang itu akan dibuat yang namanya sentral industri terbesar di ASEAN, sampai ada pelabuhannya dibangun. Dipanggil bos-bosnya oleh Pak Gubernur. Dan SMK, Kursus dipanggil, butuh tenaga kerja kayak apa kamu? Penuhi dari SMK, penuhi dari Kursus. Akhirnya terjadi pertemuan itu, kebutuhan tenaga kerja yang ada di Batang, Kendal, itu akan dipenuhi oleh sekolah-sekolah dan lembaga yang terdekat. Daerah kalau bisa kayak gitu luar biasa Pak. Itu kan sehingga nilai transportasinya naik kan, penelusuran lulusan yang diserap perguruan tinggi akan naik. Nah, yang juga Pak, ini yang paling lemah 5. Kadang-kadang termasuk ini bertiga, kemarin ada protes, Pak Kursus ini kok biayanya kecil dari daerah. Coba HIPKI, HISPI, termasuk juga organisasi yang lain, bareng-bareng ke DPR. Tunjukkan bahwa kita itu punya peran untuk mendidik anak bangsa, terutama untuk bekerja. Masih DPR mesti ngasih bantuan Pak. Hanya karena dia nggak tahu saja, sehingga tidak mengalokasikan. Wah, kita aja dengan teman-teman, duduknya Komisi 10. Itulah ini dengan dinas kan itu. Terus pembinaan pengawasan rutin, ya disambangi lah orang Jawa itu, ditengok, mampir sedikit orang kan senang. Dinas saja jarang kok mampir. Ya kan mungkin ada kursus apa ini mampir, datangi bener enggak, dibombong, dikasih motivasi, enak gitu loh. Kan? Nah yang salah penting, kasihlah hukuman. Lembaga kursus berdiri tidak izin, hukum lah. Suruh nutup. Kursus dikasih PKK-PKW nggak dilaksanakan, uangnya habis, hukum. Saya blokir sekarang Pak. Yang tahun kemarin melaksanakan tidak benar, tidak membuat laporan juga, saya blokir Pak. Tahun ini sampai 3 tahun kalau dia tidak membuat laporan nggak jelas, saya blokir nggak boleh terima laporan, anggaran. Jadi keras betul Pak. Jadi kalau kemarin itu kan banyak kita sudah menggunakan online. Kok nggak buat laporan, alasannya apa ini? Dicek sampai Februari ya, kok nggak buat laporan, blokir udah. Kalau dia buat laporan telat, blokirnya bukan 3 tahun, mungkin setahun, 2 tahun. Membuat efek jera dan membuat membelajari mereka. Kita harus menjadi penyelenggara pendidikan yang bermoral. Kalau cacat moral, nggak perlulah di dunia pendidikan. Gitu Pak. Ini cara kita untuk membuat mereka benar-benar melayani rakyat dengan baik. Itu aja Bapak-Ibu sekalian, lebih 25 menit nanti kita didenda. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak Ibu, tentunya dalam penyelenggaraan program kursus dan pelatihan, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga berkolaborasi. Nah di sini ada 2 organisasi besar yang menaungi kursus dan pelatihan, yaitu ada FPLKP dan ada HIPKI. Nah, untuk sesi yang kedua ini kami berikan waktunya kepada HIPKI selaku organisasi besar yang tertua di di kursus dan pelatihan, Bapak Ibu, kepada Bapak Asep kami diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan Bapak Dr. Wartanto, Direktur Kursus, sahabat saya Pak Ali Badarudin, Bapak Sudarno dari Gunung Kidul, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, saya cukup berbahagia dan apresiasi sekali telah diundang dalam bicara masalah kesiapan HIPKI ya. Peran dan kesiapan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia HIPKI dalam mendukung program kursus dan pelatihan. Next Pak. Alhamdulillah saya hari ini dikasih amanah sebagai Ketua Umum DPP HIPKI 2019-23 selaku Ketua Sinergi Nawacita Indonesia Pusat 2016 sampai sekarang, Wakil Ketua Umum Dekopin 2020 sampai 2025, Ketua Penasihat Kadin Training Center sampai sekarang, Wakil Ketua LKKPBNU 2016 sampai 2021,
dan Direktur Utama PT Pusat Pelatihan Indonesia 2020 sampai sekarang. Terakhir adalah Ketua Yayasan Profesi Unggul Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peran dan kesiapan HIPKI dalam mendukung program kursus dan pelatihan. Pertama, kita membenahi penyelenggara LKP sesuai dengan amanat Pak Wartanto dalam Rapimnas kami kemarin tanggal 27 Januari. Kami kumpulkan seluruh Indonesia, para pengurusnya, beliau mengamanatkan benahi, kerenkan itu lembaga. Sehingga kami mempunyai batasan-batasan untuk kerja, yaitu dalam mendukung kursus pelatihan. Yang pertama adalah penyelenggara LKP. Semua penyelenggaranya bagaimana harus tersertifikasi, akreditasinya jalan, lembaganya bagus. Itu diwadahi dalam wadah HIPKI Training Center. Ketuanya adalah Saudara Apip Lutfi, ya. Dia adalah wakil ketua HIPKI. Selanjutnya instruktur dan pelatih juga kami kumpulkan data dalam big data yang jelas. Dudi dan Iduka kami kawinkan dengan Kadin, ya, dan Dekopin. Platform media kami kembangkan. Nanti kita bahas satu-satu. Yang buka suslat kami dengan PLKP membentuk yayasan. Selanjutnya pengembangan SDM dan bisnis LKP juga kami bentuk satu-satu. Selanjutnya optimalisasi bonus demografi. Kami bina pemudanya. Next Pak. Ini yang pertama, penyelenggara LKP, kami mempunyai big data yang namanya GoHIPKI. GoHIPKI ini adalah ketuanya Pak Muhammad Nur. Dan alhamdulillah aplikasi ini sudah MOU dengan Kemenko Ekonomi dalam program Kartu Prakerja. Salah satu platform yang masuk, ya, MOU. Kami juga membuat ngoyak. Ngoyak itu adalah bagaimana seorang kursus pelatihan tidak mengeluarkan uang tapi dapat uang. Tapi bukan melalui Kartu Prakerja, melalui aplikasi kita. Jadi ada beberapa program, orang itu dipacu bagaimana dia bisa kursus pelatihan tapi tidak mengeluarkan uang, bahkan mendapatkan uang. Ini adalah kreasi cerdas anak-anak muda kita. Selanjutnya ada HTC, HIPKI Training Center, ya. Semuanya alhamdulillah ini sudah terdaftar. Lembaga kita ini dalam big data ini ada 4941. Yang kedua adalah LKP dan LPK, karena kita banyak, ya, gabungan. Itu ada 5832 jumlahnya. HIPKI Training Center membina para instruktur dan mengikuti perubahan. Kenapa? Karena mereka pakai pola lama. Jadi kita upgrade terus para instrukturnya dan bagaimana tersertifikasi semuanya. Ini adalah kita mengadakan sebulan sekali dengan mereka mengadakan pelatihan. Selanjutnya kerjasama dengan para ahli, pakar dan profesional. Ini alhamdulillah sudah mulai bergabung, baik dari Dudi, dari pengusaha, dari akademisi. Kami kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Alhamdulillah dalam rangka pengembangan ini. Yang kelima, memberikan sertifikasi kepada penyelenggara pelatihan dan kursus melalui LSP Malpekindo dengan ketua Saudara Apip, ya. Mohon maaf, kenapa LSP? Karena waktu itu LSA kita ada aturan dari kementerian moratorium. Pada saat moratorium kami tidak bisa bekerja, akhirnya kami membuka LSP Malpekindo, Manajemen Pelatihan dan Kursus Indonesia. Nah, ini adalah dalam rangka memberikan sertifikasi itu kepada mereka. Next. Selanjutnya instruktur dan pelatih, ini kami mengadakan webinar 1 bulan sekali. Ini dalam rangka mendukung pemerintah. Kedua, kerjasama dengan Dudi dan pelaku pendidikan non formal. Ketiga, kerjasama dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Cyber Asia, ya, Universitas Cyber Asia dengan Unpam, terus lagi UNJ dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah kerjasama. Dan selanjutnya kita dengan Lapenkop, karena Lapenkop itu ada di bawah penanganan saya, karena saya selaku wakil ketua umum Dekopin, Kadin Training Center, alhamdulillah, LPI, Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia, dan BUMN. Selanjutnya memperkaya modul sesuai pasar. Jadi modul-modul yang kita garap adalah modul-modul yang tren, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Next.
Bapak Ibu sekalian, Dudi dan Iduka, alhamdulillah kami sedang list ada 4.000 lebih Dudi yang skala menengah dan sedang dalam negosiasi kerjasama dengan Ayo Magang di bawah PT Pusat Pelatihan Indonesia, kebetulan saya direktur utamanya, melalui platform Ngoyak yang tadi bagaimana orang itu kursus pelatihan tapi tidak mengeluarkan duit, tapi malah dapat duit, dapat ilmu, dapat kerja itu ya. Ini sudah aplikasinya sudah ada, Bapak tinggal klik aja di Play Store Ngoyak itu ada PPI ya. Ini direkturnya Saudara Javananto, Wakil Ketua HIPKI bidang platform. Lanjut. Platform dan media HIPKI ini kami sudah punya Pak. Ada 4 platform. Yang pertama GoHIPKI yang sudah MOU dengan Kemenko. Salah satu platform tentang kartu prakerja. Yang kedua Ngoyak tadi yang saya jelaskan yang sudah ada di Play Store dan kerjasama untuk pemagangan. Yang ketiga ILCTP. ILCTP ini adalah Indonesia Learning Kolaboratif, nah di bawah HIPKI. Alhamdulillah kemarin launching perdana kami mengadakan diskusi dengan Sesdirjen Dikti dengan Ketua Umum Aptesi ya Pak Budi Jatmiko dengan para guru besar ya. Nah ini alhamdulillah akan dilakukan 2 minggu sekali melalui ILCTP ini. Kantornya ada di lantai 2 di tempat kami, studionya. Dan keempat adalah dialektika. Dialektika adalah majalah tentang informasi tentang pemagangan kerja, industri, kursus dan pelatihan. Dan para pengusaha, itu adalah namanya dialektika. Dalam waktu dekat kita akan launching. Next Pak. Buka Suslat, alhamdulillah HIPKI siap mensukseskan program pemerintah ini dengan mengirimkan 5 pengurus ya. Dengan forum, alhamdulillah sudah lengkap izinnya. Jadi buka karir, kursus dan pelatihan ini tinggal menunggu SK dari beliau, ADART sekarang minggu depan mungkin ya Pak. Hari Sabtu kita penggodogan dan ini adalah mudah-mudahan launching setiap kabupaten kota segera terbentuk. Next Pak. Oke, next Mas. Nah, selanjutnya adalah pengembangan SDM dan bisnis LKP. Ini yang sudah kami buat nih. Izinnya sudah keluar semua. HIPKI Training Center di bawah Pak Apip, Wakil Ketua sudah keluar izinnya. GoHIPKI sudah MOU dengan Kemenko, Ngoyak sudah terdaftar ada di bawah salah satu PT PPI. Selanjutnya LSP Malpekindo juga sudah keluar izinnya. Kita sudah mempunyai 94 asesor dalam mengembangkan kursus dan pelatihan. Kopindo adalah Koperasi Vokasi Indonesia. Alhamdulillah Pak Menteri sudah ngeluarin izinnya. Sudah ada aktenya dan izinnya dari Pak Menteri. Koperasi Vokasi Indonesia. Alhamdulillah. Kopkindo adalah koperasi sekunder yang ada di setiap kabupaten kota. Kalau tadi Kopindo itu hanya di pusat. Kalau Kopkindo ini ada di setiap kabupaten kota namanya Koperasi Kursus dan Pelatihan. Koperasi Pelatihan dan Kursus Indonesia. Selanjutnya yang 7 adalah Pusat Pelatihan Indonesia. Ini adalah dalam rangka mengembangkan teman-teman anak muda yang mengadakan pelatihan di hotel-hotel. Itu kami rekrut ya dalam satu PPI. Nah, kenapa? Karena mereka insidentil, kerjanya hanya beberapa minggu, beberapa hari dari hotel ke hotel. Itu banyak sekali, bisa BUMN, bisa para pejabat, bisa segala macam. Ini adalah dalam rangka mengoptimalisasi peran pemuda. Selanjutnya Yayasan Profesi Unggul Indonesia ini dalam waktu dekat akan kerjasama dengan BUMN. Dalam rangka pengembangan optimalisasi pelatihan di program-program BUMN dengan CSR-nya. Kami sudah kerjasama dengan Pegadaian, kerjasama dengan BPJS, kerjasama dengan Telkom, ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang terakhir kami membentuk LBH. LBH Propindo ini adalah dalam rangka membantu teman-teman pelaku kursus dan pelatihan yang tidak paham hukum, kerjasama dengan Dudi, dikadalin atau gimana rugi salah satu pihak, itu akan diedukasi teman-teman bagaimana cara dia bekerja sama dengan perusahaan lain, dengan partner yang lain. Kebetulan ketuanya adalah Ketua HIPKI Jogja, dia advokat, Pak Anung, silakan berdiri. Nah ini Ketua HIPKI Jogja, Pak Anung. Dia adalah Ketua LBH Propindo HIPKI. Lanjut next. Nah, ini adalah Ngoyak Pak. Ngoyak ini yang sudah ada di Play Store yang ini nih. Yang Ayo Magang. Dan ini Profesi Unggul Indonesia, ini LBH-nya, ini GoHIPKI-nya. Ini alhamdulillah
semuanya sudah running, tinggal pengembangannya karena evaluasi terus. Mudah-mudahan di bulan Mei ini launching semua sekalian HIPKI Award. Biasa kami mengadakan HIPKI Award setahun sekali dan kami memberikan penghargaan kepada gubernur, bupati, kepala dinas, pejabat yang berprestasi mengembangkan pelatihan dan kursus. Seperti kemarin kami memberikan penghargaan kepada wali kota Prabu Muli. Kenapa ngasih penghargaan? Karena dia mengeluarkan anggaran besar kepada kursus, bangunannya ini segala macam dikerahkan semua alat-alatnya, sehingga kami datang ke sana, beliau cerita panjang lebar tentang bagaimana pelatihan dan kursus yang ada di Prabu Muli. Begitu juga dengan Pak Gubernur ya. Dan ini akan dikembangkan terus sehingga terjadi kemesraan antara pemerintah, pengusaha dan penyelenggara kursus dan pelatihan. Next, Pak. Optimalisasi bonus demografi. Tadi Pak Moderator sudah mengembangkan ada 70% tenaga yang produktif yang jika salah memanfaatkan maka celakalah Indonesia. Dan Pak Jokowi dalam pidatonya SDM unggul Indonesia maju adalah syarat utama menjadi Indonesia maju. Beliau sudah sukses 5 tahun ke belakang dengan infrastruktur dan ekonomi. Periode kedua ini beliau SDM unggul Indonesia maju. Itu adalah di ranah kita. Jadi kita yang mempunyai beban untuk melaksanakan program ini. Alhamdulillah kami membuat aliansi HIPKI Milenial berkantor di Fatmawati ya. Alhamdulillah ada kantor 4 lantai di sana. Mereka membuat platform, membuat desain-desain dalam rangka mengantisipasi akan hilang 32 juta profesi di Indonesia. Ini Ibu Menteri yang bilang. Ibu Menteri Tenaga Kerja bahwa akan hilang profesi di Indonesia 32 juta. Di dunia 75 juta akan hilang profesi. Maka profesi yang baru ini lagi digodok. Bagaimana agar generasi muda di Indonesia bisa mengambil peluang yang baru. Dari mulai robotiknya, manajemennya, aplikasinya segala macam. Alhamdulillah mereka siang malam terus aktif. Bagaimana mengambil peran itu, mengambil peran profesi yang baru. Nah, kenapa? Karena akan hilang 32 juta profesi di Indonesia. Selanjutnya mengembangkan dunia robotik dan mempersiapkan pengganti profesi yang akan hilang tadi sudah disebutkan. Oke, next. Tinggal 1 menit Pak. Oke Pak. Next. Oke, kesimpulan terakhir Pak Moderator. Yang pertama adalah HIPKI akan ikut serta mengawal tentang proses peta jalan pendidikan 2020 sampai 2045. Kemarin kita waktu di Komisi 10 ikut sedih juga. Kenapa? Karena pendidikan non formal nampak tidak kelihatan. Sehingga kemarin kami rame-rame protes bagaimana kami yang berada di tengah-tengah masyarakat ini bisa ikut andil mengawal pelatihan dan kursus ini. Kenapa? Karena bisa dibayangkan Pak, mereka teman-teman kita di luar yang lulusan SD tidak mampu ke SMP, dari SMP tidak mampu melanjutkan ke SMA, dari SMA tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, yang perguruan tinggi drop out juga tidak tersalurkan, itu jutaan orangnya jumlahnya. Dan itu tugas kami, tugas kita semua pelatihan dan kursus. Kenapa? Karena mereka banyak jumlahnya. Sementara anggarannya juga kecil. Ini yang kami teriakin di Komisi 10 bahwa mohon mendapat perhatian yang tinggi, masukkan formal, pendidikan non formal dan informal. Jadi perlakuannya mungkin harus sama. Tidak bisa misalkan pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya
sedikit sekali anggarannya. Harus menguasai banyak orang. Ini yang akan kita teriakin terus, akan kawal terus di DPR. Selanjutnya perubahan paradigma lama tentang dunia kursus dan pelatihan harus dilakukan dengan kemajuan zaman. Ini mau out of the box, bagaimana keluar dari kebiasaan lama. Ini zamannya beliau ini Pak Wartanto, dulu itu kursus jaya. Sekarang beliau ingin mengembalikan kejayaan itu. Bisa dipercepat Pak? Ya, Sudah habis waktunya. Ya, dua lagi Pak. Bonus demografi adalah pertaruhan kita untuk mencetak SDM Indonesia maju. Selanjutnya yang keempat, pernikahan massal ala konsep yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kolaborasi, kemitraan, kerjasama, sinergi ini harus dilakukan terus. Yang terakhir adalah kami akan selalu membangun karakter santun pada orang tua. Membangun karakter tawadu, membangun karakter mendengar. Supaya apa? Itulah karena modal keberhasilan kami. Jadi kami akan selalu mendengarkan arahan dari orang tua kita. Wabil khusus Pak Direktur Kursus ya. Dan Pak Dirjen Vokasi, para pemerintah, pemangku pendidikan non formal, para pengusaha duli semuanya kami siap bekerja sama. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi ketiga kepada Pak Ali Badarudin selaku Ketua FPLKP. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya masuk surga bersama dengan Pak Wartanto. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil amir mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Adaitakumullah wa la tukhati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati, kita kasihi dan kita sayangi guru kita yang sekarang berada di samping saya, Bapak Dr. Wartanto. Beliau adalah panutan kita di kursus dan pelatihan. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Di sini ada sahabat saya, Akang Asep, ada Mas Heri, dan dari Gunung. Baik. Yang dalam RDPU pada peta jalan pendidikan Komisi 10 DPR RI. Jadi pada saat penggabungan antara kementerian dulu, kursus ini hilang. Kursus ini hilang. Kemudian kami bersama dengan kawan-kawan PKBM dan lain sebagainya membuat gerakan untuk meminta kepada Mas Nadiem Makarim untuk memunculkan adanya direktorat kursus lagi. Kebetulan saat itu alhamdulillah sekarang direktoratnya ada disetujui oleh Mas Nadiem dan Pak Wartanto lah yang memimpin kembali. Yang pertama. Kalau kemarin kita tidak mengadakan gerakan, direktorat kursus ini hilang. Enggak ada direktorat kursus di Kementerian di Dirjen Vokasi ini. Jadi enggak ada. Kita tadinya akan hanya dititipkan saja, tapi kita sekarang sudah punya, sehingga kita kursus sekarang menjadi berdaulat kembali. Ini yang tentunya bersyukur bagi kawan-kawan kursus seluruh Indonesia yang sekarang sudah ada direktorat khusus, sehingga bisa membina dan menaungi kawan-kawan yang 17.000 di seluruh Indonesia. Yang pertama, mungkin dilanjut, di mana tantangan
keberadaan kursus dan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan non formal, itu menurut undang-undang sekian dan sebagainya, bahwa karakter kursus dan pelatihan itu adalah kegiatan pendidikan yang sangat lentur, kemudian multi entry dan multi exit, adaptif serta responsibel terhadap percepatan zaman. Saya mengatakan bahwa hari ini kursus mungkin bersedih, pelatihan hari ini bersedih. Kenapa bersedih? Kita melihat bahwa di kursus dan pelatihan itu sekarang sekolah libur, otomatis di dalam kursus itu juga pada libur hari ini. Sehingga pendapatan kawan-kawan menjadi rendah. Bahkan banyak lembaga-lembaga kursus, contoh lembaga kursus saya tadinya punya 100 cabang lembaga pendidikan Indonesia Amerika, sekarang masuknya kita gilir. Gajinya juga kita perkecil. Ini menjadi prihatin kita. Tapi alhamdulillah sekarang ada direktorat kursus yang mungkin ada program PKK, kemudian ada program PKW, inilah salah satu untuk membangkitkan kursus kita yang sekarang sedang terkena wabah COVID-19 ini. Sampai kapan COVID-19 ini akan berjalan, semua orang tidak tahu. Tentunya mari kita berdoa saja, semoga setelah pulang dari sini Tuhan akan merampungkan COVID ini menjadi selesai dan sehat semuanya. Allahumma amin. Mungkin selanjutnya Mas. Langsung ke yang satunya aja, ini cuma teori-teori, saya nggak suka dengan teori ini Mas. Jadi saya pengen yang sajian satunya, kalau teori seperti ini saya kira kawan-kawan bisa membaca di dalam, nanti kita kasih saja filenya, karena teori ini, nah saya pengen contoh ini, tadi Pak Wartanto saya minta untuk, kita minta dari Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk melonsing. Melonsing apa? Melonsing aplikasi kursus dan pelatihan. Kebetulan kemarin kami selama pandemi ini mencari pasangan bisnis, ketemu seorang jenderal, yang jenderal itu adalah seorang pengusaha, kemudian jenderal itu juga punya aplikasi, salah satunya karena mereka punya holding company. Aplikasinya itulah kita kerjasamakan dengan forum PLKP, kemudian membuatlah yang namanya aplikasi Indonesia Bisa. Indonesia Bisa ini harapan kami nanti orang Indonesia itu begini, orang Indonesia itu kalau mereka langsung diberikan sesuatu yang berat, mereka nggak kuat ngangkat. Contoh pada waktu kita forum PLKP membuat program pengajaran LMS atau daring. Kita cobakan dengan beberapa kursus. Mereka nggak bisa menggunakan ini. Mereka nggak mampu menggunakan model seperti ini. Akhirnya karena kami adalah seorang pengusaha dan kawan-kawan forum PLKP adalah seorang pengusaha sejati gitu. Akhirnya apa? Kawan-kawan berpikir terbalik. Akhirnya kita bikin dulu namanya aplikasi pembayaran. Di dalam aplikasi pembayaran itu nanti akan ada juga setelah aplikasi pembayaran itu dilakukan, dirasakan oleh masyarakat. Mungkin bapak-bapak yang terhormat yang berada di sini nanti boleh menggunakan aplikasi pembayaran ini. Ini sama dengan kalau kita datang ke Alfamart, pembayarannya sama. Kalau kita datang ke menggunakan aplikasi BCA sama OVO sama. Jadi bangsa Indonesia lewat kursus forum PLKP sudah bisa membuat alat pembayaran. Tepuk tangan dong, boleh. Dan harganya lebih murah kalau kita beli, mungkin bisa dicontohkan. Ya, monggo. Ini contoh aplikasinya. Jadi kita mencontohkan aplikasi, kita akan mencoba untuk kawan-kawan
yang tidak punya uang sekarang untuk membayar gaji karyawan, orang tidak bisa membayar sewa rukonya, akhirnya kita berikan jalan ini. Ini adalah aplikasi. Bisa ada suaranya enggak? Ini aplikasi Indonesia Bisa ini Forum PLKP kerjasama dengan seorang jenderal. Dan jenderal itu konsen terhadap dunia pendidikan, kita arahkan kepada kursus dan pelatihan. Ini Indonesia Bisa. Kemudian kalau kita nanti di Play Store mendownload, mungkin mulai sekarang bisa di-download. Jadi kalau kita mendownload di sana adalah Play Store-nya, kemudian mendownload Indonesia Bisa. Setelah Indonesia Bisa itu di sana ada alat pembayaran, kemudian ada berita, sehingga kawan-kawan kursus yang pengen memberitakan beritanya kepada siswanya lewat di situ bisa. Kemudian pengen membayar listrik, membantu orang tuanya bisa, dan lain sebagainya. Ini aplikasi hari ini sudah kredibel, sudah bisa dipakai. Dan untungnya di sini setiap satu transaksi adalah kurang lebih 17.000. Ternyata untungnya itu rata-rata 17.000 setiap transaksi, siapapun yang transaksi. Sehingga kalau lembaga pendidikan atau kursus-kursus nanti menggunakan ini kemudian memberikan kepada siswanya atau kepada orang tuanya, kepada masyarakatnya, ini adalah mendapatkan pendapatan. Jika satu minggu, satu hari mereka bisa 10 orang, 10 kali mungkin dapat 10.000 saja gitu, hasilnya dia, 10.000 kali 10 itu nilainya 100.000. 100.000 itu kalau nanti dikalikan 30.000 menjadi 300.000. Kali 10.000 berarti 30 juta. Sehingga aplikasi ini setiap lembaga kursus bisa mendapatkan 30 juta dalam 1 bulan. Haknya dia adalah 50%, sehingga dapat 15 juta. Itu di bulan pertama. Sehingga minimal dengan 15 juta tiap bulan itu bisa dipakai untuk gaji karyawannya. Sehingga kursusnya bisa dibangkitkan kembali. Ini salah satu upaya kita dalam rangka untuk bagaimana kursus menjadi bangkit kembali, walaupun siswanya tidak ada, atau nanti bisa membayar gedung atau membayar ruko-rukonya, walaupun mereka tidak punya siswa. Ini adalah salah satu cara untuk kawan-kawan cinta terhadap kursus dan mengatasi kursus yang sekarang terdampak. Ini yang saya kira perlu saya sampaikan. Berikutnya mungkin presentasi yang satunya, Mas. Ini saya kira nanti bisa, jadi kawan-kawan bisa menjadi begini saya kira, kalau pengen pendapatannya tinggi atau mendapatkan pendapatan, kawan-kawan yang punya kursus, kawan-kawan yang punya lembaga pendidikan, cukup saja. Kawan-kawan yang punya perguruan tinggi dan sebagainya, boleh kerjasama dengan aplikasi ini. Aplikasi ini boleh, dan aplikasi ini kalau kita kerjasama, yang 65% adalah miliknya yang kerjasama. Tepuk tangan untuk yang mau kerjasama. Ini adalah solusi saya kira untuk mendapatkan selama ini yang kita lihat dengan manajemen, aplikasi ini orang bayar listrik dengan token bayar BPJS, beli pesawat. Kalau kita datang ke sini diundang oleh Dirjen ini kemudian beli pesawat, lewat di sini untungnya untuk kita sendiri. Kalau kemarin kan untungnya untuk orang lain semuanya. Kemudian kita menghitung bahwa berapa nilai rupiah yang dihasilkan oleh Alfamart selama ini. Satu hari itu Alfamart rata-rata mendapatkan 11 miliar. Satu hari. Kalau itu kemarin kita hanya membayar untuk keuntungan mereka, sekarang yuk kita jadikan untung kita. Untuk memperdayakan dan menghidupkan kursus kembali. Kalau kita menunggu hasil daripada bantuan daripada PKW dan PKK yang dimiliki oleh Pak Wartanto, ini 1 bulan hanya dapat sekali. Itu bagus, itu keren. Tapi saya kemarin juga sudah sampaikan kepada, mungkin selanjutnya Mas, presentasi selanjutnya. Ini tentunya sebenarnya bicara ini tidak hanya seperempat jam, tapi butuh sehari untuk kawan-kawan bisa selesai semuanya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah sebuah perkenalan dulu. Barangkali kawan-kawan atau Bapak Ibu semuanya tertarik, nanti bisa hubungi Forum PLKP. Kita sudah punya
SDM-nya yang berjaga-jaga ada kira-kira 20 orang yang mereka bergantian mengelola ini selama 24 jam bergantian. Ini keren banget. Presentasi satunya? Tinggal 2 menit, Pak. Oke. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Karena waktunya terbatas dan saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, ini mohon maaf. Yang jelas bahwa kami sekarang sedang, tim IT kami sedang mempersiapkan materi-materi tentang kursus yang jumlahnya 71 jenis. Ada kursus 71 jenis, itu sedang kita kumpulkan, kemudian nanti setiap, kalau tadi Pak Wartanto mengatakan ada kecantikan, kemudian ada ngelas, kemudian ada perhotelan, perkapalan, dan lain sebagainya, dan ada 12 rumpun, ini sekarang sedang kita tata, sehingga suatu saat setelah ini nanti kawan-kawan mendapat uang, dan Indonesia ini harus berubah seperti di negara katakan Irlandia gitu. Di Irlandia itu sekarang sudah tidak ada pertemuan-pertemuan begini nih. Di Irlandia itu semuanya sudah memakai handphonenya masing-masing. Di kampus itu sudah urusannya di kampus itu tinggal sosialisasi aja. Nggak ada pembelajaran di kampus di Irlandia. Pada waktu kemarin saya juga ke Australia. Australia itu sudah jarang di kampus ada pelajaran-pelajaran. Ternyata pelajarannya lewat handphone seperti yang ada sekarang ini. Makanya sekarang kita harus berubah mindset, kita harus berubah pola pikir. Dan forum PLKP saya kira siap untuk menghadapi tantangan itu semuanya. Sukses untuk kita semuanya, tepuk tangan untuk forum PLKP. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul, Pak, silahkan. Mike. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama dan utama, tidak lupa saya bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore hari ini, kita masih diperkenankan berkumpul di ballroom Hotel J Marriott di daerah istimewa Yogyakarta. Dan berikutnya, mohon izin kepada Bapak Dr. Wartanto yang posisi hari ini harusnya dari Kabupaten Gunung Kidul, yang berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan bersanding dengan beliau Bapak Dr. Wartanto, ini adalah Pak Kepala Dinas. Akan tapi karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka memberikan amanah kepada diri saya. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Wartanto selaku Direktur Kursus dan Pelatihan Dirjen Vokasi, kemudian Bapak-bapak dari HIPKI, kemudian forum LKP secara umum yang ada di Jakarta, yang saat ini berada di Yogyakarta. Tidak lupa juga kepada peserta yang hari ini berada di ballroom, Bapak Ibu yang memang dari tadi saya lihat sudah luar biasa, dari pagi sampai detik ini masih kumpul, apalagi di sebelah kanan ada Pak Jufar. Mohon izin Pak, kita sharing. Kemudian peserta yang ada di tempat kerja masing-masing, mulai dari LKP beserta Bapak Ibu yang berada di Dinas Pendidikan yang bergabung di webinar yang mengikuti acara sore hari ini. Yang pertama, mohon izin saya sambil berdiri karena sudah 1 jam lebih Bapak Ibu. Pak Wartanto mau izin biar agak fresh Pak, karena nggak boleh duduk lebih dari 1 jam, apalagi posisinya saat ini baru kurang bagus kondisinya. Mohon izin Pak. Di hari ini saya akan mencoba untuk sharing saja Bapak Ibu, tidak
mengudal ilmu. Intinya saya hanya sharing bahwa sesuai dengan surat yang kita terima di Gunung Kidul masih ada anggaran untuk LKP. Kita jawab betul. Kemudian kenapa bisa Gunung Kidul menganggarkan untuk LKP? Kemudian kita jawab pada saat kita koordinasi dan alhamdulillah hari ini yuk kita sharing gitu. Nah, dengan kondisi yang mungkin keterbatasan Kabupaten Gunung Kidul yang sudah Bapak Ibu kenal bahwa next Pak, di peta sudah jelas bahwa di Gunung Kidul itu berada di paling ujung Bapak Ibu. Di Indonesia paling ujung. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah ke Gunung Kidul, besok bersama dengan saya gratis Bapak Ibu. Nanti pokoknya bersama becak saya, maksud saya gerobak saya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita bawa keliling di daerah Kabupaten Gunung Kidul gratis, tapi nanti Bapak Ibu kalau mau beli ya bayar sendiri. Kemudian posisinya dari daerah istimewa Yogyakarta yang paling luas Bapak Ibu wilayahnya. Karena paling luas di sana terdapat banyak gunung maka disebutnya Gunung Kidul. Di bagi yang belum pernah ke Gunung Kidul baru sampai di ibu kota daerah istimewa Yogyakarta maka ini kami sampaikan. Kemudian next. Nah ini kita detailkan untuk Kabupaten Gunung Kidul ada 18 kecamatan Bapak Ibu untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri. 18 itu posisinya sekarang sudah berada di beberapa kecamatan tidak lagi hijau Bapak Ibu. Walaupun musimnya hujan tapi warnanya menjadi merah. Nah, mungkin se-Indonesia walaupun musim hujan posisinya sekarang berwarna merah. Rata-rata seperti itu. Mudah-mudahan yang berada di ruangan ini dan yang mengikuti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Next. Kita cepat karena hanya 15 menit, biasanya kalau kelamaan nanti kemudian disemprit. Nah, ini visi misi di Kabupaten Gunung Kidul Bapak Ibu. Tahun ini adalah tahun terakhir masa jabatan Bupati, sehingga kita baru menyusun Rinstra, namun demikian kita tetap menggunakan Rinstra yang 2016-2021. Di mana visinya yang terpenting adalah kita sampaikan bahwa di Kabupaten Gunung Kidul memang baru digalakkan terkait wisata. Nah, LKP ini ternyata sangat-sangat mendukung dan harus mendukung terkait dengan visi dari Kabupaten Gunung Kidul di mana tujuan wisata yang terkemuka, kemudian berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing mandiri, kemudian sejahtera di tahun 2021. Kemarin alhamdulillah untuk pemilihan bupatinya sudah berjalan dengan lancar, maka insya Allah di Februari ini akan dilantik bupati yang baru. Kemudian misi untuk Dinas Pendidikan sendiri di misinya ini mendukung di poin 1, 2, dan 3. Yang pertama terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kemudian meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga terkait dengan pariwisata. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa LKP ini di Kabupaten Gunung Kidul masih disupport dari APBD karena salah satu pendukung dari wisata dari sisi pendidikan adalah salah satunya lembaga kursus dan pelatihan. Di mana di sana pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh LKP ini yang memang merupakan unggulan dari Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya adalah Getuk dan Tiwul. Nanti kalau Bapak Ibu menghendaki, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Sekali lagi nanti gratis, yang penting tidak banyak-banyak. Next. Dari situ Bapak Ibu, ini yang disampaikan beliau Bapak Wartanto di depan, bahwa fungsi di tupoksi struktur organisasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu masih jelas nomor 6
yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal. Sudah dijelaskan oleh beliau Pak Wartanto bahwa pendidikan non formal di dalamnya adalah salah satunya LKP. Next. Biar tidak kelamaan kita bisa masuk. Nah ini profil Kabupaten Gunung Kidul Bapak Ibu. Profilnya sudah jelas sekali bahwa di Gunung Kidul itu terdiri dari mulai pertaniannya jelas dari dulu nenek moyang dari pertanian. Kemudian yang paling baru digalakkan adalah lautnya. Di Gunung Kidul secara nasional bahkan internasional terkenal kalau kekeringan. Tapi tempat wisatanya justru yang digalakkan adalah air semua, mulai dari air terjunnya, kemudian air bawah tanahnya, kemudian pantainya. Walaupun terkenal kekurangan air, tapi tempat wisatanya semuanya air. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengetahui, mohon maaf, terkait dengan destinasi wisata, Bapak Ibu bisa buka laman Smart City gunungkidulcup.go.id. Di sana sudah semua perangkat daerah dipublish. Next. Yang disampaikan beliau Pak Wartanto, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah belum dicabut, sehingga untuk satuan pendidikan non formal di dalamnya adalah kursus, kemudian kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, ini sampai sekarang masih berlaku. Sehingga Kabupaten Gunung Kidul tetap dengan kemampuannya akan selalu mengelola LKP. Itu nanti akan berjalan berkat sinergi antara kabupaten kota dengan provinsi serta dengan kementerian. Next. Nah ini kayaknya laptop sudah mulai lemot Bapak Ibu karena jam-jam 3 itu sudah tidak produktif. Makan siangnya harusnya jam 3 dipakai untuk istirahat biar kita bisa move on. Tapi karena memang masih ada kegiatan kita lanjut. Nah untuk profil pendidikan sendiri, untuk jumlah PAUD PNF sudah bisa kita lihat. Next, lanjut. Kemudian saya membawa neraca pendidikan Bapak Ibu, harapannya nanti LKP itu juga masuk di neraca pendidikan. Tapi sampai tahun 2019, LKP belum masuk di neraca pendidikan, padahal ini dipakai kabupaten kota dalam menentukan kebijakan. Harapannya nanti LKP bisa masuk di neraca pendidikan, di mana untuk Kabupaten Gunung Kidul itu masih di bawah IPM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana di Jogja itu sudah rata-rata 71, tapi di Gunung Kidul baru 69. Jadi masih paling rendah IPM-nya Kabupaten Gunung Kidul. Dari beberapa kekurangan itu maka kita pelaku pendidikan selalu berusaha bukan menyamai tapi minimal mengikuti Bapak Ibu. Karena di daerah istimewa Yogyakarta ada 5 kabupaten kota, ini memang sudah luar biasa. Yang paling tertinggal mohon dimaafkan adalah Kabupaten Gunung Kidul. Tapi dengan kekurangan kami selalu berusaha, termotivasi untuk membawa pendidikan ke depan lebih baik. Next, ini neraca pendidikan Bapak Ibu, kita next saja, lanjut Pak. Kenapa kami menyampaikan neraca pendidikan? Sekali lagi harapannya neraca pendidikan baru sampai di SM, mudah-mudahan nanti ke LKP. Tinggal 1 menit Next. Pak. Siap, Mohon maaf. next. Baik, LKP kita ada 18 dan alhamdulillah next. Pendataan kita tetap Bapak Ibu, kita next Pak.
Ini jumlah lembaga kita. Ini jumlah lembaga kita, next. Lanjut. Nah, kita tetap mengawal pendataan walaupun saat ini sudah off, durasinya sudah habis, tapi kita tetap mengawal pendataan terkait dengan lembaga kursus dan kesetaraan, termasuk next kita mengawal terkait manajemennya. Alhamdulillah di Kabupaten Gunung Kidul berkat dukungan dari Direktorat Kursus, ini kita lancar dalam melakukan pendataan dan mudah-mudahan nanti LKP di Kabupaten Gunung Kidul khususnya dan pada umumnya se-Indonesia ini nanti bisa semuanya bisa meraih bantuan atau dukungan dari pemerintah pusat. Next. Nah ini terkait kebijakannya kita tetap menggunakan Renstra, kemudian Renja untuk menjalankan tiap tahunnya, kemudian kita melakukan evaluasi di setiap tahunnya, dan kita anggarkan di DPA. DPA tahun 2021 agak berbeda dengan tahun sebelumnya, dari sisi nomornya saja sekarang panjang sekali Bapak Ibu, dengan menggunakan aplikasi SIPD. Kalau dulu hanya 10 digit paling banyak, nah sekarang bisa sampai 20 digit. Ini kelebihan dari SIPD. Next. Prioritasnya kita tetap seperti yang disampaikan Pak Wartanto di depan, SPM, artinya kita tetap LKP itu akan kita pakai dalam rangka mendukung pencapaian SPM di Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan Permendikbud yang terbaru. Kemudian kemiskinan otomatis kalau ATS-nya masih tinggi berarti kemiskinannya itu juga dimungkinkan masih tinggi. Kemudian IPM nanti secara otomatis kalau ATS-nya sudah sedikit, IPM-nya pasti akan naik. Kemudian terkait stunting karena memang punya pengetahuan yang lebih, harapannya akan semakin kecil. Next. Kemudian next, ini ternomor 3, LKP tetap kita support mulai dari 2000. Kami punya data 2018 sampai 2021, next Pak. Nah ini tetap nomor 4, langkah teknisnya kita tetap mendukung fasilitas sarana prasarana PNF. Dan next, ini bukti bahwa kita mendukung Bapak Ibu, walaupun di tahun 2021 kita hanya mampu membiayai 2 LKP dengan jumlah total biaya 35 juta. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mensupport LKP di Kabupaten Gunung Kidul. Next. Kenapa hanya sedikit? Karena memang pandemi Bapak Ibu, jadi anggaran di Kabupaten fokus untuk penanganan COVID-19. Ini bukti bahwa kita tetap menganggarkan LKP di DPA Dinas Pendidikan. Next. Terus Pak, ada 35 juta. Next. Ini bukti kalau sudah masuk di DPA. Next lagi, tinggal 1 menit. Baik, bahkan Bapak Ibu, Kabupaten Gunung Kidul atau DIY Daerah Istimewa Yogyakarta untuk paket C tetap berada di kabupaten kota. Kita selalu mendukung semua dan terbukti kita posisi saat ini ada 1.399 siswa di paket C. Next. Ini kita sampaikan, next Pak. Kemudian dukungan terkait LKP yang berkualitas, harapan kita dari orang tua, masyarakat dan tidak terlepas dari pemerintah. Next. Ini next lagi, ini dukungan orang tua, kemudian dukungan dari masyarakat, kemudian alhamdulillah masyarakat dengan adanya dana desa, masyarakat sudah pintar atau pandai Bapak Ibu mengusulkan ke pemerintah desa untuk menggunakan dana pemberdayaan masyarakat untuk kerjasama nanti dengan LKP. Kemudian integrasi kita lakukan termasuk dukungan dari pemerintah, mulai dari dinas sosial, tenaga kerja UMKM, kemudian koperasi dan pemerintah desa. Ini di Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu nanti bisa cek langsung ke LKP Kabupaten Gunung Kidul. Integrasinya kita sudah didukung oleh Pak Sekda dan Pak Asisten untuk melakukan integrasi itu. Next. Nah,
ini hanya aplikasi SPM untuk membuat atau mencari ATS, walaupun di pusat sudah ada SIPBM yang dikelola oleh Pemdes, maka untuk melancarkan itu karena memang belum sampai di desa, di Kabupaten Gunung Kidul sudah membuat alat bantu untuk mencari anak tidak sekolah. Ini kita lakukan dalam rangka untuk LKP biar bisa mendukung terkait dengan pemenuhan SPM di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dukungan Dinas Pendidikan khususnya Kabupaten Gunung Kidul terhadap lembaga kursus dan pelatihan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarno. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab, satu untuk offline, satu untuk online. Yang online ada Mas? Ya, ya Pak, silakan Pak yang di tengah. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Didik dari LKP Bina Insani Jakarta, mewakili HIPKI Kota. Langsung saja Pak, berkaitan dengan PKK sama PKW, mungkin kita menunggu juknis teman-teman. Kemudian yang kedua Pak, tadi disampaikan biaya yang bisa dibantu antara 2 sampai 17,5 juta itu ya Pak ya. Nah itu apakah untuk biaya pendidikan atau bisa untuk biaya lain-lain? Saya ambil contoh misalkan ini kan ada peluang penempatan misalkan ke luar negeri Pak. Kayak yang sekarang ini yang lagi marak itu ke Jepang, itu skemanya kan sekarang ada specific skill worker, itu bisa bekerja ke Jepang melalui perseorangan atau mandiri, di mana nanti ada TSK yang melakukan penempatan di situ. Nah itu apakah memungkinkan program PKK ini untuk penempatan ke luar negeri juga? Sambil contoh Korea, misalkan Korea itu yang peminat tuh 24.000 Pak. Kalau Jepang saya yakin mungkin juga banyak, karena standar gajinya sekarang kan cukup besar, sekitar 20 juta. Dan untuk saat ini kalau ini bisa berjalan kan bisa menggerakkan ekonomi Indonesia Pak, karena cukup besar nanti devisa yang didapatkan. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan untuk Pak Direktur ya Pak. Silakan Pak Direktur untuk bisa ditanggapi. Bagi Bapak Ibu lain yang mungkin ada pertanyaan nanti di sesi ramah tamah mungkin nanti bisa bertemu dengan beliau berempat di sini. Silakan Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak. Jadi di dalam aplikasi itu ada daftar penggunaannya. Mulai dari rekrutmen yang penting satu, usia anaknya dan posisi anaknya itu harus jelas. Usia 17-25 tahun, dia tidak sekolah, bukan mahasiswa. Dan yang kedua, dilatih Pak. Minimal 200 jam sesuai kebutuhan industri dilatih. Nah, dana 200 jam itu diambilkan dari situ. Katakan setiap pertemuan 100.000 menit gitu. Kali 200 jam itu sama dengan kira-kira 20 juta. Nah, yang ketiga ada biaya untuk uji kompetensi, kita bayari per anak. Nah, kalau itu sudah tercukupi, sisanya mau untuk pengiriman ke luar negeri boleh-boleh aja. Itu Pak. Jadi yang penting siswanya jelas itu, peserta didiknya jangan sampai anak sekolah masuk, mahasiswa masuk gitu kan. Usianya di atas 25 tahun, nggak boleh. Nggak bisa masuk dalam sistem itu. Penggunaan keuangannya sudah diatur. Perencanaan 10%, pembelajaran 60%, uji kompetensi, itu dan sisanya bisa untuk penempatan lulusan. Dari mana Pak? Dari Kota Jogja. Oh Kota Jogja, mau enggak? Kan LKP-nya aja suruh masukkan atau SMK-nya. Tapi yang sasaran tepat di situ ada aturan di dalam web kita, dengan korso.kedibu.go.id itu keluar ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih gitu Pak ya. Kemudian nih Pak Direktur ada 3 pertanyaan nih buat Pak Direktur sepertinya. Yang pertama dari Distrik Toba, Ibu Natali, kemarin juga udah WA saya sebenarnya. Dari Kebumen sama Ibu Leti Aldila dari Lubuk Linggo Pak. Mungkin bisa dijawab dengan cepat Pak. Terima kasih. Dari distrik Pak,
apapun dapat bantuan atau tidak, lembaga kursus diawasi oleh Dinas Pendidikan. Ini penting Pak. Dapat bantuan atau tidak, harus diawasi oleh Dinas Pendidikan. Nah karena sekarang dengan sistem aplikasi, sekalian, Anda melaksanakan tidak ketahuan dari Jakarta. Karena mereka setiap hari ada pembelajaran harus ya kan menghidupkan aplikasi kita, memasukkan foto kegiatannya, dan semua peserta didik harus masuk di dalam sistem mengisi proses pembelajarannya karena kita kasih aplikasi pakai HP. Sekarang kan gampang, peserta didik 20 kita minta HP-nya semua, ya kan, minta untuk video call atau kan macam, udah bisa. Nah, yang kedua, apakah LKP wajib mengisi dapodik vokasi? Tidak perlu ngisi, sekarang kan sudah punya dapodik, tinggal kita tarik. Tidak perlu terus ngisi lagi, nggak ada, nggak perlu Pak, Kebumen ya. Ini yang dari Kebumen. Jadi yang sudah dulunya punya dapodik semua, sekarang sudah ditarik, yang dulu Paudikma sudah ditarik ke vokasi, yang SMK dulu dari Didasmen ditarik ke vokasi, Politeknik sudah ditarik dan sudah masuk di dalam dikti. Tidak perlu ngisi lagi. Kesulitan bagaimana kita bisa mengkonsultasi dengan respon yang cepat. Nah kalau kesulitan kita ada webnya kan, ada web bisa konsultasi. Kalau nggak telepon dengan kami dan teman-teman tidak ada masalah sekarang. Punya handphone itu juga untuk konsultasi gitu kan. Bapak kamu menanyakan apakah dapodik untuk peserta kursus yang lama, kursusnya 3 minggu, 1 minggu, 1 minggu, apakah tadi tetap dimasukkan sampai akhir tahun semua peserta didik yang masuk dalam kursus keterampilan masukkan semua sebagai data kita. Dan hanya khusus PKK-PKW yang tahun sebelumnya itu data nomor induk kependudukannya kita sendirikan. Sehingga yang mengeksekusi tahun ini itu tidak bisa menarik yang sudah dilatih tahun kemarin. Itu ya. Itu kalau tidak nanti satu anak setiap tahun langganan. Itu tidak bisa lagi. Jadi kemampuannya si A si B nomor induk kependudukan bla 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 sudah dilatih tahun kemarin. Tahun ini nggak mungkin dia masuk. Gitu. Rugi sendiri kalau dibawa ke lembaga kursusnya anak-anak rugi bisa protes. Monggo, kami tidak akan menerima yang sudah dilatih tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, data-data sekarang sudah tertib, Pak. Kita mungkin lebih tertib daripada yang lain. Gitu. Jadi peserta didiknya ada, peserta uji kompetensi yang daftar, yang lulus, yang terima sertifikat sudah ada semua, sistem online kita. 400 lembaga kursus berstandar nasionalnya, edukannya sudah ada, di online semua. Lembaga kursus dapodik ada semua. Nama-nama LSK di dalam data kita ada semua. Jadi teman-teman saya memang tidak mau lagi ada pekerjaan pakai surat. Undangan aja sudah pakai online kita. Gitu. Jadi ya mulai dari pertemuan-pertemuan, pembinaan, bimbingan udah online semua Pak. Udahlah daripada kita capek-capek gitu, kayak online semua. Dan di ruang kami bersih Pak, alhamdulillah di meja kami juga bersih alhamdulillah, nggak pernah tanda tangan selain keuangan. Gitu. Semua tanda tangan kering, pakai barcode. Dah, gitu aja. Oke, masih Pak sekalian, monggo ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Pak Direktur karena waktunya sudah habis dan Bapak Ibu juga harus rest untuk sholat asar dan mungkin break. Saya selaku moderator, mohon maaf jika dalam memandu ini ada kekurangan. Sebelum saya akhiri, kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu buat keempat narasumber kita yang ada di atas. Dan jika Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut mengenai program ini, bisa mengakses di website kami di kursus.kemdikbud.go.id atau nanti bisa lihat di sosial media kami. Jargon di kami adalah kursus kita, kursus kuat, vokasi hebat. Itu tagline dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan kepada panitia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wartanto, Bapak Sudarno SPD, Bapak Ali Badarudin, dan Bapak Asep Saripudin, serta Bapak Heri Susanto. Kepada Bapak-Bapak dipersilahkan untuk kembali ke tempat, dan Bapak Ibu boleh diberi aplaus sekali lagi untuk para narasumber kita. Oh, berfoto bersama dulu, silakan Pak.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.